Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Bagas Putra Satria dari Prodi Aquacultur Universitas Negeri Magelang angkatan 2021. Saya ingin mewawancarai Bapak dan Ibu karena berkaitan dengan permata kuliahan, Pak. Kami ini kan dari Prodi Aquacultur, Pak, yaitu budidaya perairan, dan sangat erat kaitannya dengan perairan atau sungai yang ada di Kota Magelang. Bahwasanya di dalam sistem perikanan itu ada 3 sistem, yaitu ada sistem perikanan ini kan ada 3 unsur, Pak. Ada sistem ekologi, ada sistem kebijakan, dan juga ada sistem ekologi, ekonomi, dan juga ada sistem kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. Kami di sini akan menyoroti bab atau yang berkaitan dengan sistem ekologi itu sendiri, Pak. Bahwasanya ikan yang hidup itu kan membutuhkan suatu ekosistem yang baik, Pak. Untuk itu kami ingin menyoroti bagaimana sih kualitas sungai yang ada di Kota Magelang itu bagaimana, kali-kali di Kota Magelang itu keadaannya saat ini bagaimana, dan yang harus kita lakukan untuk menjaga kali itu bagaimana. Nah, itu mungkin pertanyaan yang saya utarakan itu dulu, Pak. Mungkin dari Bapaknya, ini kan Bapaknya ini dari DLH ya, Pak, yang mengurusi tentang kualitas air yang ada di Kota Magelang. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana kualitas air yang ada di Kota Magelang itu bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Bagas. Mas Bagas. Kita dari Dinas DLH ya, Lingkungan Hidup Kota Magelang. Memang ada salah satu tupoksi DLH. Di situ adalah terkait dengan pemantauan kualitas air. Salah satu tugasnya adalah di situ. Sampai dengan saat ini kalau di Kota Magelang itu kita melakukan pemantauan itu kan setiap 6 bulan sekali. Rutinitas pemantauan. Dan alhamdulillah secara umum kalau secara hasil kan ada real hasilnya ya, itu di kantor di dinas. Itu baik, masih di bawah ambang batas. Namun demikian memang satu hal sebenarnya berkaitan dengan masalah kualitas itu kan tidak hanya dilihat dari kedalaman kualitasnya itu sendiri, tapi yang tampak di mata juga, karena itu kaitannya juga dengan estetika ya. Estetika. Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa kali itu hanya bersih saja, kali itu hanya kualitasnya sudah di bawah ambang batas saja, tapi secara estetika keduanya harus digabungkan. Jadi secara kualitas pemantauan juga baik, kemudian secara estetika dilihat mata itu juga baik. Nah, ini yang harus kita sinkronkan dengan semuanya. Air di Kota Magelang itu hal-hal apa yang harus dilakukan, Pak? Yang pertama kalau kita lihat secara umum dulu, yang secara kasat mata, dalam arti kita bisa terlihat ya, bisa terlihat adalah ya hal seperti ini tadi, hal kecil-kecil tadi. Karena apa? Ini terkait dengan masalah perilaku pola dari masyarakat itu sendiri, terkait dengan masalah sampah, perilaku sampah yang dibuang di sungai itu bagaimana masyarakat, karena banyak sekali dan sering kali kita lihat hal seperti itu, dan kita tidak ingin itu terjadi di Kota Magelang. Nah, untuk itulah bahwa semua harus kita jalankan bersama, tidak hanya dari instansi pemerintah, tapi dari masyarakat, dari penggiat lingkungan, dari jenengan akademisi itu harus bisa sama-sama memantau. Kita pernah membahas dengan Mbak Nana selaku penggiat lingkungan terkait dengan masalah kebersihan sungai, akan membuat suatu kebijakan, kemudian akan melakukan pengawasan bersama, tapi itu belum sampai dengan ini belum terlaksana. Alhamdulillah belum, tapi sudah ada niat untuk seperti itu. Yang pertama adalah kita lakukan adalah itu yang kasat mata dulu, merubah sikap perilaku masyarakat. Habis setelah itu baru tugas dari instansi pemerintah untuk melakukan pemantauan kualitas air, unsur-unsur yang harus dinilai. Mengenai kualitas air itu kan sudah ya, Pak, sudah terjawab. Nah, ini saya mau tanya dengan Ibu Nana, kan Ibu Nana ini kan merupakan anggota dari komunitas Kali Bersih Kota Magelang ya, Bu. Nah, kita dari PPKM sekarang. PPKM sekarang. Iya, Paguyuban Kak Peduli Kali Magelang. Oh, nggih. Nah, itu menurut Ibu, pandangannya Ibu, kondisi kali di Magelang itu bagaimana ya, Bu? Kalau mau dibilang memprihatinkan ya memprihatinkan, tapi kalau
kita semua memang ingin membentuk idealnya kali seperti apa, saya kira kalau kita mau bersama bisa ya Mas Run ya, seperti itu. Karena kalau saya berpikirnya simpel aja sih Mas, kali itu harus bersih. Kali itu harus bersih, kali itu bisa buat belajar, buat bermain, anak-anak generasi kita kan seperti itu. Karena apa yang saya nikmati sekarang itu saya pinjam dari anak cucu saya. Saya wajib mengembalikannya, saya wajib menjaganya. Kalau tiap orang kan pasti semua ingin lingkungannya bersih. Cuma bagaimana mereka membuat lingkungan mereka itu bersih dengan cara yang benar atau tidak. Seperti itu. Kesadaran itu harus kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Terus kalau soal perundangan, soal apa, sudah ada mereka yang berkompeten, yang mengurusi. Karena apa ya, segala sesuatu kalau tidak didasari dari kesadaran, juga tidak bersama, tidak bisa. Karena kali itu kan begitu panjangnya, ya ada hulu, hilir, tengah, seperti itu. Mungkin untuk menciptakan suatu kesadaran di masyarakat itu masih susah ya Bu. Nah mungkin untuk langkah-langkah awal yang dilakukan oleh komunitas itu untuk menyadarkan masyarakat itu apa saja ya Bu? Ya itu tadi, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Terus karena kalau dari komunitas itu kita kan bersama-sama. Yang sudah kita lakukan, kita mengedukasi warga, mengajak bersama-sama. Kita enggak edukasi ya istilahnya, enggak terus kita menggurui, enggak, tapi kita ayolah kita kerjakan bersama dengan bantuan dari dinas, dari DLH, PU, dari ya semua yang terkait. Kita bersama-sama membangun bagaimana kali itu kita bisa bersih seperti yang kita inginkan, seperti itu aja. Baik ya, untuk berarti ini kan bahwa kali itu merupakan warisan ya Bu. Berarti harus kita jaga sampai anak-anak cucu kita itu menikmatinya juga. Betul. Ya Bu. Mungkin dari Bapak sendiri Pak, saya kan mengamati Pak dari di Kali Cacaban itu banyak sekali pipa-pipa pembuangan air limbah dan itu mengarahnya ke kali Pak. Yang notabene bahwasanya kali itu bukan merupakan pembuangan air limbah Pak. Nah untuk menanggapi dari Bapak ini gimana ya Pak untuk hal tersebut? Jadi kalau dari pemerintah kota itu kan sudah ada tugas masing-masing dari instansi masing-masing terkait dengan jobnya, tupoksinya. Nah terkait dengan masalah pembuangan air limbah itu sebenarnya masuk ke dinas Perkim, Perumahan dan Pemukiman. Namun demikian sampai dengan ini memang dari dinas Perkim pun juga sudah banyak kegiatan yang memasyarakat dengan membuat sebuah IPLT komunal. Jadi pembuangan limbah rumah tangga secara komunal, baik itu yang dari rumah tangga untuk buang air atau mungkin dari limbah usaha. Nah itu juga sudah banyak dilaksanakan. Dari kalau ke Gedung Sari itu kan ada jalan yang sudah ada untuk pemantauannya itu kan. Sanitasi itu ya Pak. Ya, sanitasinya itu kan sudah ada secara komunal itu sebenarnya. Sehingga diharapkan memang tadi canon-canon yang mengarah ke sungai itu tidak ada. Namun demikian hal itu kan terkait dengan masalah penganggaran. Penganggaran itu lebih luas lagi itu kebutuhan dari suatu daerah itu kan bermacam-macam. Tinggal prioritasnya mana. Memang mungkin setiap tahun sudah ada tapi hanya berapa, setiap tahun berapa, tapi ada target. Jadi yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Jadi bukan berarti pemerintah diam saja, tidak. Dan ada satu data, ada satu pelaksanaan, ada satu kegiatan yang memasyarakat untuk membuat suatu komunal untuk pembuangan limbah tadi. Lalu Pak terkait dengan kualitas air ya Pak. Nah ini lalu bagaimana ya Pak kita mengembalikan kualitas air yang buruk itu menjadi baik, itu bagaimana Pak? Apakah ada treatment-treatmentnya tersendiri dan metodenya itu bagaimana ya Pak? Sebenarnya kalau sungai itu kan satu hal tadi disampaikan Mbak Nana, itu kan satu jalan yang panjang ya, ada hulu tengah hilir. Nah, jadi kalau kita bicara di tengah-tengah tidak bisa, harus dari hulunya dulu. Ada kesinambungan. Nah, yang bisa kita lakukan tadi pemantauan yang pertama di wilayah masing-masing. Secara lebih luas di PSDA ada BBWS. Jadi secara luas, jadi secara misalkan Kali Progo itu kan antar daerah, di provinsi tingkatnya. Jadi beberapa kabupaten kota yang dilewati itu nanti
bawah naungan provinsi. Nah, itu tiap tahun juga ada pemantauan itu. Jadi kalau kita bicara per daerah tadi kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan tadi satu, usaha pembuatan komunal limbah, kemudian pembersihan sungai, kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Di samping pelestarian di sumber mata air. Nah, tentunya itu harus diutamakan juga, karena kalau sumber mata air sudah tercemar, sudah. Dan membangun mindset masyarakat itu bagaimana bahwa sungai itu harus bersih. Kalau tadi yang bisa tanyakan terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat penyadaran, kita selalu melakukan itu dengan kegiatan, apalagi kalau di pegiat lingkungan seperti PKM, Banan dan teman-teman Memberi contoh ya, Pak. memberi contoh langsung. Itu sebenarnya kan satu buah edukasi, tidak hanya OD ngomong doang, OT ngomong tok, nah, kan seperti itu. Tapi beliau ini termasuk di garda depan kalau di masalah kita bicara di masalah sungai ya, di garda depan pegiat lingkungan yang selalu melaksanakan edukasi maupun mengajak secara tidak langsung sebenarnya. Sekarang kalau misalkan rumah jenengan dikerjabaktikan jenengan di dalam rumah, rasanya seperti apa? Nyaman tidak? Tidak. Wah, masuk rumah saya dikerjabaktikan, saya di dalam rumah. Nah, otomatis kadang nanti secara tidak sadar dia akan ikut. Secara tidak sadar. Nah, itu kalau kita lakukan terus menerus, lama-lama kan juga Tumbuh kesadaran. tumbuh kesadaran di masing-masing tadi. Seperti tadi Mbak Nana sampaikan, kesadaran dari diri sendiri. Tapi kadang kesadaran dari diri sendiri itu datang itu suatu saat tiba-tiba bisa. Kadang ada yang sudah sadar dulu, kan seperti itu. Tapi ada yang melihat seperti tadi, contoh rumah saya dikerjabaktikan, saya tidak, akhirnya sadar. Nah, terus menerus. Namun demikian namanya suatu kegiatan itu kalau di bahasa Jawa itu ada termasuk imowopeo ya. Meskipun sekecil apapun pasti ada biaya anggarannya. Entah itu untuk beli teh, entah untuk beli pohon, boleh kan? Nah, gitu. Tapi pasti ada. Dari mana? Ya, bersama-sama tadi. Oh, saya bisa ini, saya bisa ini. Pernah kita pada saat melakukan kegiatan seperti itu secara sinergi, TNI, Polri, masyarakat, penggiat lingkungan, akademisi, masyarakat di wilayah tersebut langsung ingat Dengan kesadaran mengeluarkan sendiri. Jadi minuman, ada gorengan, ada yang makanan. Jadi kesadaran seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga kita pengennya ya terus menerus, tapi kembali bahwa masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya kepentingan, masing-masing juga harus ada satu anggaran yang dikeluarkan. Jadi kita sinergikan itu kan, kita musyawarahkan tidak hanya oh ya dah 3 bulan sekali misalkan, atau 6 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun sekali, ibaratnya seperti itu. Jadi itu tetap kita lakukan sebisa mungkin. Sepertinya berarti emang dibutuhkan sinergis antara masyarakat, komunitas dan juga pemerintahan ya Pak. Menurut saya cukup itu saja Pak, yang dan mohon maaf mengganggu waktu luang Bapak dan Ibu ya Pak. Ya udah Bu, terima kasih Bu. Kita tunggu actionnya dari Untidar ya. Siap. Siap. Jadi Iyalah. tidak hanya melakukan seperti ini, tidak hanya dari segi pendidikan, jenengan juga sudah harus bisa mengimplementasikan di lapangan. Apa yang menjadi dasar jenengan itu kan hardnya, tinggal softnya jenengan dengan masyarakat implementasinya seperti apa di lingkungan yang jenengan terima. Mungkin itu. Terima kasih sekali Bapak buat masukan.